Assalamualaikum, saya atas nama Kelvin Dandita Asik. Saya dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tugas UAS kami, yaitu sistem informasi penjualan kue berbasis web. Nah, di sini saya akan membawakan penjelasan pertama. Selamat pagi atau selamat siang dan selamat malam para juri dan teman-teman kami dari kelompok 2, terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Abdillah Rajab Permana, dan yang kedua Andi Nasrul Ananda, dan yang ketiga saya sendiri, Kelvin Dandita Asik. Hari ini kami akan mempresentasikan aplikasi penjualan kue yang kami buat, yaitu sistem informasi penjualan kue berbasis web. Saya akan memulai dengan proses pembuatan dan codingan aplikasi ini. Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Laravel PHP untuk backend dengan database MySQL untuk menyimpan data produk kue, pengguna, dan transaksi. Proses pembuatannya dimulai dari perencanaan fitur utama, katalog kue, keranjang belanja, dan sistem pembayaran sederhana. Kami mulai dengan analisis kebutuhan. Aplikasi harus responsif, aman, dan mudah digunakan. Kami menggunakan mode MVC, Model View Controller, di Laravel untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan data. Mari saya tunjukkan beberapa script kunci, yaitu HTTP controller. Yang pertama, read tampilkan tabel public function index. Yang kedua, tampilkan from tambah public function thread. Yang ketiga, simpan data baru public function store request $request. Nah, di bagian yang keempat, read detail view public function show $id. Yang kelima, tampilkan from edit public function edit $id. Yang keenam, update data public function data request $id. Yang ketujuh, hapus data public function the story $id. Script ini menangani penambahan item ke keranjang menggunakan session Laravel. Counting ini dan with lever kami menggunakan route seperti route get, katalog, kue controller index. Untuk menampilkan katalog dengan mid-level, autentikasi untuk halaman admin. Tantangan utama dalam integrasi pembayaran menggunakan API seperti Midrange yang memerlukan penanganan error dan validasi data. Kami juga menerapkan sanitasi input untuk mencegah SQL injection. Sekian dan terima kasih. Saya akan menyerahkan ke penjelasan kedua, yaitu Andi Nasrul Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nasrul Ananda, NIM 2022-230537, kelas F701, jurusan Teknologi Informasi. Terima kasih Kelvin Dandita Asik. Perkenalkan, nama saya Andi Nasrul Ananda. Di sini
Saya akan menjelaskan desain UI UX dan hasil akhir aplikasi penjualan kue kami dengan menyertakan aspek codingan yang mendukungnya. UI UX dirancang dengan prinsip kesederhanaan dan kenyamanan pengguna, menggunakan Bootstrap untuk responsivitas dan font always home untuk ikon. Aplikasi ini memiliki 3 halaman utama, yaitu beranda, katalog, dan keranjang. Kami mengintegrasikan codingan front-end dan back-end untuk mencapai desain yang optimal. Desain UI dan codingan terkait beranda, header dengan navigasi home, katalog, login, banner promosi kue, dan footer dengan kontak. Warna dominan coklat dan putih untuk tema kue. Codingan menggunakan Blade template Laravel. Research View Home Blade PHP memiliki navigasi kelas navbar expand LG navbar like BG like dengan kelas A navbar brand, refnya yaitu penjualan kue, dan UI kelasnya navbar nav, link kelasnya yaitu nav item, kelas navigasi link, ref katalog, penutup nav, dan di sini kelas divnya yaitu banner H1 dengan berisi selamat datang di toko kue kami. Nah, di sini memastikan navigasi responsif dengan Bootstrap. Katalog grip layout untuk menampilkan kue dengan gambar, nama, harga, dan tombol tambah ke keranjang. Menggunakan lazy loading untuk gambar agar cepat dimuat. Codingan JavaScript sederhana untuk interaktivitasnya yaitu public JS document query collector all add to cart for edge button add listener click function dan seterusnya. Nah, di script ini mengirim data ke backend tanpa reload halaman, keranjang, dan checkout. Form sederhana untuk alamat pengiriman dan metode pembayaran dengan validasi real time. Misalnya, email harus valid. Menggunakan CSS custom untuk styling, yaitu public CSS style CSS. Car itemnya display flash justify content space between. Di checkout form inputnya bordernya 1px solid CCC dan paddingnya 10px. Nah, ini meningkatkan estetika dan fungsionalitas. Kami lakukan prototyping di Figma untuk memastikan alur pengguna intuitif, yaitu dari browsing ditambahkan ke keranjang, lalu checkout dan konfirmasi. Aspek UX dan codingan pendukung. Aksesibilitas itu tombol besar, kontras warna tinggi untuk pengguna dengan gangguan penglihatan. Kami tambahkan atribut area di HTML, yaitu button area label. Dalamnya tambahkan ke keranjang. Di pengujian, sekarang saya alihkan kepada Abdillah Raja Permana akan mendemonstrasikan proses menjalankan aplikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Raja Permana, NIM 20223050330. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan atau mendemonstrasikan aplikasi sistem informasi penjualan kue berbasis website pada UAS mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis platform. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara menjalankan aplikasi dan melakukan demo singkat di sistem informasi penjualan kue. Di sini ada button lihat menu, langsung akan scroll ke beberapa produk kue kami yang kami input. Nah, untuk mendemonstrasikan aplikasi ini, sistem informasi ini, kita akan login dulu ke halaman.
Kita akan login sebagai admin.gmail.com, password 2345. Login. Di sini halaman login admin langsung menuju ke dashboard dengan total produk 4, total pesanan 0, 2 pelanggan, pendapatan 0. Sini untuk bagian home, menu. Nah, di navigasi data master ada kategori. Kategorinya yaitu kue kering. Adapun produk kue di sini ada 4 produk. Contoh saya akan menambahkan satu produk lagi sama kue. Harga per PCS Jalan Kote 3.000. Stok ada 100. 100. Choose file. Di sini saya akan menambahkan gambar barang dulu. Nah, di sini tadi ada tambahan produk. Kita bisa mengedit gambar, mengedit harga, nama, stok, batal, dan bisa menghapus tadi. Oke, ini ada total 4 produk saja. Lalu di bagian pelanggan, sini baru 2 pelanggan. Untuk kita mau menambah pelanggan, mail. Nah, di sini sudah bertambah jadi 3 pelanggan. Sini kita juga bisa melihat aksi pelanggannya, view, bisa mengedit, lalu update datanya, dan bisa menghapus. Selanjutnya, masih di bagian navigasi data master, ada supplier. Ini kita hapus dulu ini, menambah satu supplier, PT, Warung Madura, Warung Paket, Ramat, Jalan, Bertan, Anak Lido. Oke, simpan supplier. Sini sudah bertambah dua dua supplier kita di aplikasi di sistem informasi ini. Selanjutnya masih di bagian data master ada bahan baku. Sini bahan bakunya tepung terigu, kita juga bisa menambah tambah bahan bakunya. Sini kita nambah bahan tepung terigu, gula, beli supplier, warung pangkep, jumlah stok 10 satuan kilogram. Simpan. Oke, kita juga bisa mengedit, view, dan hapus. Selanjutnya ulasan pelanggan di sini hanya baru satu pelanggan yaitu Andi Nasrul, rating 5, komentar sangat enak. Kita bisa menghapus pada sini kita akan menambah ulasan kita. Pilih kue, donat, rating 4. Komentar cukup. Lumer di mulut. Simpan ulasan. Sini sudah muncul daftar ulasan produknya. Kue donat pelanggan Abdi berating 4, rating 4.
Mental dulu. Di sini kita bisa menghapus juga. Hapus, contoh hapus. Nah, selanjutnya di bagian transaksi yaitu pesanan belum muncul karena kita belum pesan. Di sini ada diskon promo. Di sini saya akan apa? Memberi promo. Sini promo contoh di sini promo akhir tahun kasih promo 20%. Akan mulai tanggal 2, tanggal berakhir di 28 Februari. Aktifkan promo. Sini sudah ada promo yang tertera dengan diskon 20%, promo akhir tahun. Ini sebagai contoh saja. Lalu di sini ada juga pembayaran di navigasi transaksi. Sini adalah riwayat pemberian berhasil. Kita belum memesan produk tersebut. Selanjutnya kita coba memesan kue dulu. Lihat menu, lalu kita akan memesan kue. Masukkan nama lengkap, Kelvin, dan di atas nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp pengiriman Jalan Bung, nomor 10. Tabak. Tabak itu per box, itu kita pilih 3 box, konfirmasi pesanan. Nah, untuk melihat detail pesanan ada di navigasi transaksi pesanan. Di sini kita hapus dulu ini. Nah, di sini masih status pending karena belum dibayar. Untuk pembayarannya, di sini kita pilih pesanan dari order limitasi, pembayaran tunai cash, simpan pembayaran. Lalu lihat detail pesanan. Ini tidak ada bukti transfer karena cash kembali. Nah, ini adalah riwayat pembayaran berhasil dengan nominal 60.000 atau tunai pelanggan Kelvin Tasik. Selanjutnya eh, untuk halaman dashboard sudah tertambah total pesanan yaitu 1. Pesanan terakhir yaitu Kelvin Tasik kue martabak total 60.000 tanggal 20 Februari 26. Total pendapatan 60.000. Baik, mungkin itu saja pemaparan demonstrasi sistem informasi penjualan kue. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.